Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang teori interaksionisme simbolik. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Cici Rizky Ananda. Yang kedua, Bayi Sari Hidayatullah. Yang ketiga, Daina Asri Erawati. Yang keempat, Depi Pradiama Puja. Teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Teori ini memiliki akar keterkaitan dari pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol yang ada di sekitarnya. Sosiologi yang pertama kali menggunakan istilah interaksionisme simbolik adalah Herbert Blumer ketika berkolaborasi menulis dengan koleganya George Herbert Mead di Universitas Chicago. Istilah interaksionisme simbolik dikembangkan Mead kemudian menulis buku berjudul Mind, Self, and Society yang akan dijelaskan oleh Baik Sari. Menurut Herbert Blumer, teori interaksionisme simbolik didasarkan atas 3 proposisi atau 3 premis utama. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. Yang kedua, makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. Dan yang ketiga, makna dimodifikasi melalui interpretasi. Dalam buku George Herbert Mead, ada 3 konsep kritis untuk menyusun teori interaksionisme simbolik. Antara lain yang pertama, mind atau pikiran. Antara aksi dan reaksi, terdapat suatu proses yang melibatkan pikiran atau kegiatan mental. Mind berkembang dalam proses sosial komunikasi. Proses ini melibatkan 2 fase, yaitu percakapan gerakan dan bahasa, yang dimana keduanya mengandalkan sebuah konteks sosial dalam individu yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, self. Menurut Mead, situasi penting dalam perkembangan akal budi adalah kemampuan untuk memberi jawaban pada diri sendiri, layaknya memberi jawaban pada orang lain. Dan self bukan suatu objek, melainkan suatu proses sadar yang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Karena itu pentingnya memahami konsep diri. Self dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap bermain, dan tahap permainan. Dan dalam self terdiri dari 2 bagian, yaitu I merupakan diri yang aktif dan me merupakan diri yang menjadi objek renungan. Yang ketiga, society. Masyarakat dibentuk melalui interaksi antar individu yang terkoordinasi. Menurut Mead, masyarakat sebagai pola interaksi dan institusi sosial hanya seperangkat respon yang biasa terjadi. Karena menurutnya, masyarakat ada sebelum individu atau proses berpikir muncul di dalam masyarakat. Teori interaksi simbolik berpendapat bahwa diri dan masyarakat dibentuk dan diciptakan ulang melalui proses komunikatif. Pada teori ini, Herbert Blumer menitikberatkan pada 3 prinsip utama komunikasi, yaitu yang pertama, meaning atau makna. Makna dibentuk dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, language atau bahasa. Terkait dengan bahasa, Mead menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin terjadi jika menggunakan dan memahami bahasa yang sama. Yang ketiga, thought atau pemikiran. Pemikiran termasuk imajinasi yang memiliki kekuatan untuk menyediakan sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan pengetahuan yang diketahui. Misalnya ketika kita berpikir. Devi Pradiama Puja akan lanjut membahas mengenai 7 prinsip yang dapat merangkum teori interaksionisme simbolik, di mana kita ketahui teori interaksionisme simbolik adalah teori yang berfokus terhadap makna-makna yang memunculkan interaksi sosial. Prinsip yang pertama adalah
manusia dianugerahi kemampuan berpikir, di mana kemampuan berpikir ini membedakan manusia dengan makhluk lain seperti hewan. Yang kedua, kemampuan berpikir ini timbul atau dibentuk melalui interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, manusia belajar makna-makna dan simbol-simbol yang memungkinkan mereka melaksanakan kemampuan mereka untuk berpikir. Yang keempat, makna-makna dan simbol-simbol tersebut memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan secara khas atau interaksi sesama manusia. Yang kelima, manusia dapat merubah atau mengganti makna-makna atau simbol-simbol tersebut, mengganti mana-mana dan simbol-simbol terhadap tindakan dan interaksi yang digunakan berdasarkan persepsi atau situasi yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, mana-mana dan simbol-simbol tersebut bisa berubah bergantung dari situasi yang sedang dialami. Yang keenam, perubahan-perubahan terhadap makna-makna tersebut bisa terjadi dikarenakan sebagian dari diri mereka bisa berinteraksi dengan diri sendiri, sehingga mereka dapat mengakses, memeriksa beberapa hal kerugian dan keuntungan secara relatifnya, sehingga mereka memilih salah satu dari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka anggap lebih benar. Prinsip yang terakhir adalah pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan dan saling berhubungan membentuk kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat. Sehingga pada intinya teori interaksionisme simbolik ini adalah teori yang berasumsi bahwa makna-makna tersebut muncul karena adanya komunikasi antar individu. Dengan kata lain, makna-makna tersebut muncul karena adanya interaksi sosial yang kita jalani, dan makna-makna tersebut terus berkembang dan disempurnakan ketika interaksi itu berlangsung. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah pemahaman saudara mengenai interaksionisme simbolik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.